Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Apa kabar semuanya Sobat Pelangi? Semoga kalian selalu bahagia ya. Kembali lagi bareng gue Kim Tan HD. Tentunya hanya di channel yang mengangkat cerita pribadi gue dalam mengarungi dunia pelangi dan dunia yang lainnya. Di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman gue yang pastinya seru banget buat kalian dengerin sampai akhir. Jangan sampai dilewatin. Karena kali ini gue bertemu dengan salah seorang cowok yang berprofesi sebagai seorang perawat. Sebenarnya dia tuh adalah kakaknya temen gue sih. Jadi gue ketemu sama dia ketika gue lagi penasaran. Yaudah, yuk langsung aja, mari kita mulai. Gue punya temen dan dia adalah salah seorang cowok pelangi juga. Temen banget sih. Tapi memang si temen gue ini jarang banget ngajakin gue main ke rumahnya. Jadi dia yang selalu main ke tempat gue karena memang gue ngekos. Jadi mungkin bisa lebih free, lebih bebas, gak ada batasan dan lain sebagainya. Gue nggak tahu juga sih silsilah keluarganya. Yang jelas gue cuma tahu kalau dia adalah anak ketiga dari 3 bersaudara alias anak bungsu. Dan dia stay sama kakak keduanya karena yang pertama sudah menikah dan sudah beda rumah. Waktu hari itu gue tiba-tiba diajakin main sama dia. Dia ada nge-WA. Main yuk ke sini ke rumah gue. Oh, kapan? Ya sekarang lah, tumben lu ngajakin gue main. Biasanya kan juga lu yang main ke sini. Gue kan bilang kayak gitu. Ya nggak tumben juga sih, kali aja lu pengen gitu. Soalnya gue lagi sendiri di rumah nih gitu. Oh lagi sendiri aja, pada kemana? Kakak gue belum balik, masih kerja katanya. Terus orang tua lo lagi kondangan. Yaudah deh kalau gitu gue siap-siap dulu ya. Gue langsung OTW ke rumah lo. Singkat cerita, gue pun kan langsung siap-siap menuju ke rumahnya dia. Sore hari itu suasana memang masih panas banget sih ya, you know lah ya, walaupun sore tapi nggak langsung adem. Gue pun berangkat menuju ke rumahnya dia. Oh ya, namanya ini adalah Dedi ya. Gue pun singkat cerita tiba di rumahnya. Pas ketika gue depan rumahnya, si Dedi malah nge-WA gue. Tungguin ya, gue lagi ke minimarket dulu. Lah, kalau nggak ada, terus ini gimana gue gitu kan, di WA bilang kayak gitu. Udah masuk aja, udah gue nggak dikunci kok katanya. Nggak enak kan tersangka maling lagi. Gila emang lu serem apa sampai orang mikir lo maling. Udah tenang aja, kalem aja katanya. Langsung masuk aja nggak dikunci. Oh, ya udah deh kalau kayak gitu gue masuk ya. Iya katanya. Ya udah, gue buka pintu dan gue pun masuk. Karena gue nggak mau ada something yang bikin negative thinking. Pintu gue buka terbuka gitu aja. Ya udah, akhirnya gue pun di sendiri aja, kayak gak ada kerjaan gitu kan. Hampir bete juga sih. Kok ini anak lama juga ya ke minimarketnya? Terus gue langsung bilang ke dia, lo masih lama gak sih? Kok ini gue di sini sendirian gak enak loh gitu. Udah kalem aja katanya. Ya udah deh, akhirnya gue main handphone. Tiba-tiba ketika gue lagi main handphone, ada satu kendaraan berhenti. Gue pikir siapa gitu, dan dia langsung masuk. Penampakannya itu nih guys ya, pakai celana hitam, kain, bahan, jaket jeans, terus pakai helm dan dia masuk. Kita langsung saling melihat karena dia masih pakai masker waktu itu. Gue cuma senyum doang. Oh siapa ya katanya gitu. Dia langsung bilang kayak gitu dan gue yakin sini kayaknya abangnya dia nih gitu balik. Oh kenalin Kim gitu kan, temennya Dedi. Oh iya. Kakaknya Dedi ya? Iya betul katanya. Oh iya salam kenal. Ya udah ke belakang dulu ya gitu. Oh kakaknya, gue pikir siapa, nyelonong aja gitu ya. Sepintas sih perawakannya tinggi, tapi gue belum melihat mukanya dan badannya juga badan-badan yang bulky gitu loh guys. Tiba-tiba ketika gue lagi diem, dia datang dari dalam kamarnya gitu. Dalam keadaan hanya mengenakan kolor doang. Atasannya nggak pakai apa-apa lagi. Aduh, ini godaan apa lagi, Tuhan. Kemana emang dedinya katanya sambil ngambilin gue. Oh, dia lagi ke minimarket sebentar katanya. Oh gitu. Jadi kamu sendiri di sini? Iya. Dia pun akhirnya nemenin gue ngobrol, guys. Jadi kondisinya gue di sini, itu kan kursinya kursi-kursi L gitu ya. Gue di sini, dia di sini.
Terus dia langsung ngambil sebatang rokok dan ngerokok dengan angkat kaki. Oh my god. Lu bisa bayangin gak, dia tuh pakai kolornya bukan kolor yang gombrang gitu, tapi memang yang sedikit agak kayak semacam daleman gitu. Makanya ketika tumpang kaki, nya kelihatan. Itu bikin gue traveling banget loh. Aduh, gergetan deh, ini nggak mungkin deh gue dapetin gitu. Apalagi dia kan nggak mungkin juga cowok pelangi, dan nggak mungkin juga tiba-tiba ntar temen gue dateng gitu. Terus dia pun nanya-nanya sama gue, kenal udah berapa lama sama Dedi, bla 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 gitu kan. Dan sekarang gue akhirnya nanya balik sama dia, belum merit ya? Oh belum katanya, masih kerja aja nih, biasa jomblo katanya. Jomblo ngenes, bilang kayak gitu. Lah, ngenes gimana, orang ganteng kok masa ngenes-ngenes gitu kan. Gak lah, ganteng dari mananya, badan gede kayak gini, siapa sih yang suka katanya. Dia bilang kayak gitu. Ya banyak lah yang suka, aku juga kalau jadi cewek mau kok. Gue langsung kembali menggombal kayak gitu. Gue langsung spontan bilang kayak gitu. Bisa aja. Ya paling juga kepaksa sukanya kalau yang kayak gituan mah. Ya nggak sih katanya. Ya nggak kepaksa juga gitu. Terus tiba-tiba ketika ngobrol kayak gitu, gue spontan ngedeket ke dia. By the way, terus selama ini jadi sendiri aja dong. Ya kalau yang lagi deket sih ada gitu kan. Cuman ya deket doang. Gue geser lagi kursi duduknya gitu kan. Oh gitu. Dan pada akhirnya ketika dia ngomongin masalah pengalaman sama ceweknya, gue tepuk tuh. Jadi gue biar mengakrabkan diri. Sebenarnya sih itu trik gue supaya gue tuh udah nggak ada lagi kecanggungan sama dia gitu. Padahal cowok sebaik ngapain ya dikecewain sama cewek, harusnya sih disayangin, disenengin, dikasih kenikmatan gitu. Dia ketawa waktu itu. Kenikmatan yang kayak gimana tuh maksudnya katanya. Ya kenikmatan lah, masa cowok nggak butuh itu, pasti butuh dong. Ya butuh sih. Terus kalau butuh gimana, ayo gitu kan. Ya nggak gimana-gimana, mau nggak dibantuin. Gue spontan bilang kayak gitu. Bantuin gimana nih katanya. Ya biar nikmat gitu. Ketika dia diem, tangan gue kembali seperti biasa, selalu spontan ke area tengahnya. Dan ketika dia diam, ya sudah, di sanalah gue beraksi. Sambil gue gini-gini gitu kan. Jangan di sinilah, nanti ketahuan. Yuk katanya. Tiba-tiba dibilang kayak gitu. Ya udah, dengan deg-degan dan bahagia banget waktu sore hari itu gue langsung masuk kamarnya dia, diajakin. Aduh, tar dulu, ntar gimana kalau dia pulang? Udah tenang aja katanya. Ntar WA dulu biar dia agak lama, nanti suruh beli dia sesuatu gitu kan. Awas jangan sampai lupa. Iya beres katanya gitu. Pas gue udah nyampe kamar, pintu udah ditutup juga kan gitu, dia langsung nge-WA tuh si Dedi. Dia suruh minta beliin. Ya udah beres, udah kelar, lanjut deh. Dia nurunin sendiri tuh area tengahnya. Terus gue langsung mendekat dan gue langsung mulai karaoke. Oh my god, itu rasanya bener-bener deh enak banget. Sumpah, deg-degannya juga ada. Terus juga ngelihat tubuhnya yang bulky juga gue makin seneng gitu kan. Itu sumpah bikin gue makin semangat buat karaoke. Dia kayak keenakan berekspresi. Karena waktu itu masih berdiri, dia langsung ngajakin gue ke atas tempat tidurnya dan kita ngelakuin di sana. Gue masih pakai pakaian full dan gue pun langsung bilang sama dia, mau dibuka dulu ya. Ya udah katanya. Setelah gue buka semuanya, gue full, dia pun full, nggak pakai apa-apa. Gue lanjut karaoke lagi. Pokoknya mantep banget. Ketika gue karaoke, tiba-tiba dia bangun. Gue kaget dong. Kayak berubah ekspresi apa karakter ya. Jadi kayak antagonis dan kayak galak gitu. Gue dijatuhin ke bawah dan dia langsung mulai pemanasan dari atas. Dan dia langsung mulai pemanasan tapi dengan gerakan yang benar-benar agresif banget dan kasar banget. Oh my god, kok dia kasar banget ya? Apa dia emang penyuka yang kasar-kasar gitu? Gue nggak tahu sih. Ya udah, yang ada awalnya gue cuman kayak nggak bisa nahan karena agak sakit juga ya dikasarin kayak gitu pemanasannya gitu. Jujur gue nggak terlalu menyukai sebenarnya, tapi ya udahlah, akhirnya gue pun menuruti permainannya dia sampai pada akhirnya ketika udah kelar dia mungkin pemanasan sama gue pun ngelakuin adegan full sama dia tanpa ampun. Kenapa gue bilang tanpa ampun? Ketika udah dia kelar pemanasan, dia langsung
nyariin posisi yang enak buat gue mulai gitu kan, dan tanpa ampun juga, tanpa apapun juga, dia mulai ngelakuinnya dengan sekali hentakan tanpa ampun. Setelah kayak gitu dia langsung gerakin dengan menghentak-hentak dan keras banget. Ya gue sih awalnya kayak jadi mau hampir apa ya, menangis gitu. Cuman ya setelah kayak gitu dia giniin gue bener-bener pokoknya tuh kasar banget deh gitu. Apalagi ketika udah ngelakuin adegan yang itu. Terus lama kelamaan ya udah gue nggak bisa apa-apa juga selain pasrah. Tapi untungnya ya gitu, makin lama makin enak gitu. Walaupun memang awalnya keras, dia balik kiriin gue, dia balik kanan, pokoknya bener-bener bergaya-gaya tuh dia lakuin dengan singkat dan berganti-ganti. Sampai pada akhirnya gue kondisinya waktu itu eh, ngebelakangin dia dan dia pun di atas gue. Itu yang paling bener-bener posisi yang bisa bikin gue waktu itu bener-bener yang kayak aduh udah deh udah gitu kan, yang bikin gue kayak gitu. Tapi ya dia makin digituin malah makin kesenengan gitu, malah makin semangat. Dan gongnya pas gue dibalikin, alias gue kembali ke posisi yang di bawah tapi agak menyamping gitu dengan kaki yang miring, di sanalah mungkin titik yang paling gue tunggu-tunggu dari awal permainan. Akhirnya dia tumpah, dan itu sepanjang permainan dia kan ekspresif banget suaranya ya, kayak di film-film gitu loh guys, nggak hening gitu. Ketika tumpah pun itu gila loh, keras banget keluar ekspresi suaranya. Gue hampir kayak worry takut ada yang lewat atau yang datang, tapi kayaknya dia masa bodoh gitu. Setelah mengelarkan itu semuanya, dia senyum. Ya gue cuman lemes sih, karena gue waktu itu jujur li kurang menikmati kalau yang dikerasin kayak gitu. Tapi yang penting dia udah puas dan kelar. Dia langsung buru-buru angkat dan kamar mandi sambil bersih-bersih. Gue ya udah, gue rebahan sebentar, langsung bangun, pakai pakaian lagi dan kembali ke ruang tengah. Setelah dia keluar dari kamar mandi, gue ke kamar mandi ya, jadi gue pun bersih-bersih sebentar. Kita kembali duduk di ruang depan. Waktu itu sih dia udah pakai kaos dan kolor yang tadi gue lihat ya. Terus gue langsung bilang sama dia, cowok pelangi juga gitu. Shh, katanya, rahasia ya. Pokoknya kamu jangan bilang sama Dedi, oke? Ini rahasia kamu dan aku, ya. Jangan bilang-bilang, pokoknya awas kalau bilang. Kayak agak ngancem juga gitu sih. Oh, ya udah, tenang aja kok, beres. Ya udah, setelah kayak gitu, singkat cerita, lagi ngobrol, tiba-tiba si Dedi datang. Sorry ya, lama nih, katanya. Soalnya tadi udah mau buru-buru balik, malah disuruh beli martabak dulu. Tuh martabaknya, katanya. Ya udah deh, akhirnya kita makan martabak bareng deh sore hari itu. Dan dia nggak tahu kalau gue sama kakaknya habis ngelakuin hubungan itu. Aduh, oke, itulah bener-bener pengalaman yang di luar dugaan. Dapet cowok yang nggak disengaja adalah kakaknya temen gue sendiri. Oke, gimana cerita gue kali ini? Semoga kalian terhibur. Thank you banget nih. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Plus nyalakan tombol loncengnya. Oke, see you next time and bye.